Baiklah saudara-saudara, sidang jemaat yang ada di rumah. Untuk kedua kalinya saya berbicara melalui YouTube ini. Yang kemarin kita sudah merayakan, maksudnya tanggal 10 Menehal Jemaat Agung Kematian Tuhan. Kita tidak mengadakan perjamuan kudus, sebab kita sebagai umat Kristiani percaya kepada Alkitab yang mengatakan bahwa pemerintah adalah tangan Tuhan yang mengatur kita supaya kita tidak berkumpul, tidak bersinggungan, physical distancing dan distancing fisikal, dan juga distancing sosialis. Sekarang saya mau menyatakan kerinduan saya kepada saudara untuk bertemu kembali. Dan perayaan kita ini adalah perayaan Paskah, perayaan kemenangan daripada Tuhan. Kita akan berdoa, tetapi saya mau menyanyikan, dan saudara boleh di rumah juga bernyanyi, yang berkata, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Ya, Dia sudah tinggalkan Bapanya karena dosa kita manusia. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, Yesus sudah menang, mengalahkan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia Allah yang menang kuasa maut selamanya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sekarang Dia sembahyang bagi semua siapa tunggu kedatangannya. Dia memohon bagi kita semua pada Allah yang Maha Kuasa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, Dia hiduplah,
sembahyang buat anak-anaknya. Kita berdoa buat firman Tuhan. Segala puja-puji syukur hormat hamba persembahkan kepada Bapa yang bertata di dalam kemuliaan-Mu di surga. Khususnya pada hari ini hamba menyampaikan berita kepada sidang jemaat yang tidak dapat berkumpul karena ada peraturan pemerintah, distancing sosial, distancing fisikal, dan kiranya Tuhan menolong hamba-Mu supaya ada komunikatif kepada sidang jemaat. Berkatilah firman-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya ia jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kita sudah berdoa buat firman Tuhan, saudara-saudara. Mesias pada saat perjanjian baru itu adalah suatu utusan Allah yang dinanti-nantikan, yang akan membebaskan umat Israel dari belenggu kekuasaan daripada kuasa-kuasa yang membelenggu umat Israel. Pada saat itu, saudara-saudara, dinanti-nantikan Mesias yang akan membebaskannya. Oleh karena itu, dalam ayat pertama, Yesus mengatakan setelah tiba daripada perjalanannya dari Kaisarea Filipi, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Apa katamu, siapakah aku ini? Yesus mau bertanya langsung kepada murid-muridnya. Demikian pula saat ini. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kalau firman Tuhan ini bertanya juga Yesus kepada saudara-saudara yang ada di rumah, siapakah aku ini? Yesus berkata. Maka saudara-saudara bisa juga berjawab seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ada yang kata Yohanes Pembaptis, ada yang juga berkata Yeremia, ada yang berkata juga bahwa salah satu daripada nabi, bahwa mereka itu siapa. Tetapi Yesus tidak mau mengatakan kata orang. Siapa kata kamu? Siapakah kata engkau aku ini? Dan Simon menjawab,
Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagaimana bisa Simon berkata demikian? Sebab Simon ini masih berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Anak Allah yang hidup. Simon katakan, berbahagialah engkau. Tetapi bukan engkau yang mengatakan, tetapi Bapa yang memberitahukan. Saudara-saudara juga sama dengan Simon, sama juga saya dengan saudara-saudara. Kita harus dekat kepada Yesus Kristus. Baru kita bisa menilai Yesus itu siapa. Yesus itu adalah Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, saya sering menyampaikan firman Tuhan dan ayat ini tidak asing lagi. Saya ingin menyampaikan kembali kepada saudara ayat-ayat yang pernah saya sampaikan kepada saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara-saudara. Ayat ini yang sangat saya senangi mengenai hal kebangkitan Kristus. Kita sedang merayakan kebangkitan Kristus. Mulai ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia sudah dibangkitkan. Ini kita sedang merayakan kebangkitan, saudara-saudara. Kebangkitan daripada Yesus itu adalah satu kemenangan. Kematian itu adalah suatu hal yang Tuhan Yesus sudah katakan di atas kayu salib, sudah lunas. Dia sudah bayar dosa-dosa manusia. Tetapi kemenangannya itu adalah kebangkitan. Sebab di dalam Yohanes 15 ayat 17 katakan, saya baca saudara-saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Berarti kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kemenangan. Karena Yesus ada bangkit, maka ada kemenangan. Inilah yang perlu saya beritakan kepada saudara-saudara. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus salah dosa kita. Yang kemarin kita harusnya merayakan kematian Tuhan, dan sekarang kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan adalah satu kebangkitan kemenangan. Saya mendengar Ibu Gembala yang bercerita kepada saudara-saudara satu kesaksian yang sungguh-sungguh terjadi. Dan sering Ibu Gembala ceritakan kepada saya. Ada seorang remaja berumur 15 tahun. Masih ingat cerita itu ya saudara-saudara? Remaja itu umur 15 tahun, dia bantu di puskesmas, nyapu dan sebagainya, dan dia juga dekat dengan suatu gereja Pentakosta kalau tidak salah. Dia juga rajin, tapi dia juga suka masih ke tempat dia beribadat. Dia adalah orang Sunda. Tetapi Ibu Gembala katakan dan sering juga cerita kepada saya, dia itu mempunyai penyakit epilepsi, penyakit ayan, saudara-saudara. Dia tidak bisa mengelak kalau dia lagi sakit, demikian maka dia tidak berdaya. Orang tuanya tahu, orang tuanya sering kali juga mengobati dia, dan tentunya dengan orang-orang pintar coba membuat suatu
acara-acara tertentu, dia harus makan darah binatang sembelihan ayam yang masih encer, dan dia tidak berdaya bahwa kalau orang tuanya mau obatin dia, ya dia bersedia. Tapi dia mengenal bahwa dekat puskesmas itu ada sebuah gereja, dan dia juga membantu saudara-saudara, juga menyapu. Tapi teman-temannya juga ada datang tidak senang. Mengapa kamu membantu suatu tempat yang tidak layak? Dia suka tidur di musola, dia juga suka tidur di gereja, saudara-saudara. Dan ada satu cerita di mana pada saat orang tuanya mengobati, peramal itu katakan bahwa ilmu anakmu lebih tinggi, bahwa ilmu anakmu lebih berkuasa. Saya tidak sanggup. Dia bertanya kepada anak, kamu ada apa? Kamu mengapa paranormal saya berkata tidak sanggup mengobati kamu? Tidak tahunya anak ini sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena pada saat perjamuan kudus, pendetanya katakan yang percaya boleh terima minuman roti, makanan roti ini, dan boleh minum cawan daripada anggur ini. Rupanya anak ini, saudara-saudara, diam-diam sudah terima Kristus, sehingga dukun tidak mampu lagi untuk mengobatinya. Orang tuanya tidak berdaya lagi. Apa boleh buat? Ada ceritanya, saudara-saudara. Setiap anak ini akan merasakan datangnya penyakit. Dia merasa pening dulu, saudara. Tidak langsung tiba-tiba pening. Dia ingat bahwa kalau kamu mau sakit, kamu panggil nama Tuhan Yesus, dan kamu sebut darahnya yang berkuasa, darah yang berkuasa untuk menolong saya, darah yang berkuasa menolong saya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Anak ini luput dari epilepsinya. Keluarga-keluarganya tentu tidak senang, tetapi nyatanya dia sembuh. Semua tidak berdaya akhirnya. Inilah kuasa kebangkitan, saudara-saudara. Dan pada saat cerita ini disampaikan, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, anak ini sudah menjadi hamba Tuhan. Dia sudah mengikuti pendidikan teologi di Manado, dan dia juga sudah menangkan keluarganya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kuasa kebangkitan, saudara-saudara. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan, tidak ada cerita ini. Dan anak itu pada suatu saat saudara bisa saksikan. Saya berharap Ibu Gembala yang kenal dengan anak ini, yang sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dia bisa menyampaikan firman Tuhan di gereja kita. Saudara-saudara, ini cerita yang kemarin sepertinya terpotong, terhenti oleh Ibu Gembala, tidak diceritakan. Saya bantu menceritakan kepada saudara-saudara. Berhubung ini peristiwa kebangkitan, maka saya ceritakan cerita ini, yaitu kemenangan daripada kebangkitan. Saya pernah bercerita kepada saudara-saudara dalam Keluaran 12, bagaimana bangsa Israel keluar dari negeri Mesir melalui perantaran Musa. Biarkanlah umatku beribadah di padang belantara. Di padang belantara mau beribadat, bagaimana saudara-saudara? Semuanya sarana tidak ada, dan Firaun mengizinkannya. Tetapi Firaun merasa kecewa sudah mengizinkannya.
Dia lalu mengejar dengan tentaranya, mengejar. Dan dia dengar firman Tuhan. Apa yang kamu pegang? Tongkat. Taruhlah tongkat itu di atas air laut itu. Dan Musa tidak ada jalan lain, menaatinya, menaruh tongkat itu. Laut itu terbelah dua. Dan umat Israel yang sedang dikejar di belakangnya tentara-tentara Mesir, tentara-tentara Firaun, maka umat Israel berjalan di dalam kekeringan itu, saudara-saudara. Dan bangsa tentara Mesir tidak pikir panjang lagi, karena yang dia kejar itu melalui lautan berjalan, dia juga pergi. Apa yang terjadi setelah umat Israel menyeberang semuanya dan Musa berdoa kembali kepada Allahnya, maka ratak-ratak kereta Mesir itu tenggelam semuanya, musnah. Itu kemenangan daripada cerita perjanjian lama yang saya pernah sampaikan kepada saudara-saudara. Dan kualitas dari perjanjian lama, mereka pada saat keluar dari negeri Mesir mengadakan satu Paskah. Paskah yaitu memakan domba sembelihan yang ditaruhkannya di atas jendang pintu. Sama dengan virus corona, mereka harus diam di rumah. Tetapi hanya 1 hari. Setelah itu Tuhan memukul anak-anak sulung. Binatang pun anak sulung meninggal. Banyak tangisan pada saat itu. Maka Firaun mengalah, mengizinkannya. Tapi ketika dia berubah mengejarnya, tentara-tentara Mesir musnah di kena ombak lautan, kembali ke lautan merah, laut kosong. Itulah ceritanya, saudara. Dan saya pernah katakan bahwa kualitas daripada perjamuan Paskah, yaitu sekarang Yesus sendiri yang sudah jadi korban di atas kayu salib. Kalau dahulu adalah korban binatang-binatang sembelihan, domba-domba sebagai penebus dosa, sekarang pembebasan itu adalah dari Yesus sendiri yang mati tersalib di Bukit Golgota, yang sudah bangkit sesuai kitab suci yang tertulis. Dan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita, sia-sialah kita masih tetap dalam dosa. Karena kebangkitan adalah suatu tanda kemenangan daripada umat Israel. Kita juga yang percaya kepada Yesus Kristus, kemenangan daripada kebangkitan Yesus, kemenangan daripada kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam Filipi 3 ayat 10 yang mengatakan, Filipi 3 ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita juga, saudara-saudara, dijanjikan hidup yang kekal. Kita ingat rantaian daripada peristiwa ini, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus, melalui kehidupannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kemudian kuasa Tuhan diturunkan melalui Roh Kudus. Kita yang percaya sudah dimateraikan. Bukan saja dimateraikan, saudara, kita juga sudah diurapi. Kalau bangsa Israel mengangkat seorang raja, maka dia diurapi. Mengangkat seorang imam, maka dia diurapi. Sekarang kita yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dimateraikan tanda bukti dan kita sudah diurapi. Yang berkata di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10, 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 2 Korintus pasal 1 ayat 10,
2 Korintus pasal 1 surat Paulus yang kedua, 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapinya. Sekali lagi saya bawa, sebab Dia yang telah meneguhkan kamu bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapinya. 22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dimateraikan oleh Roh Kudus, diurapi. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, raja-raja yang mau diangkat mengirim nabinya untuk diurapi, seperti Saul, seperti Daud. Kita juga sudah diurapi, saudara, dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita pasti diberikan kemenangan, seperti Petrus, bahwa berbahagialah kamu, bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapakku yang mengatakannya. Kita pun demikian, saudara-saudara. Kita bisa mengatakan Mesias, anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang telah bangkit pada hari ketiga, yang kita rayakan kemenangannya bersama-sama. Yang saudara ada di rumah, saya ada di gereja ini, yang menyampaikan berita ini kepada saudara adalah berita kemenangan, berita kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saya mau tutup dengan doa, tapi kita akan menyanyikan lagu itu lagi, saudara-saudara. Dia hiduplah, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di rumah, dan saya yang membaca firman ini sudah diberkati terlebih dahulu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Dia tunggu dengankan Bapanya, kena dosa kita manusia. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia Allah yang menang kuasa maut selamanya. Dia hiduplah,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sekarang dia sembahyang bagi semua. Siapa tunggu kedatangannya? Dia memohon bagi kita semua pada Allah yang Maha Kuasa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Bapa kami yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami akhiri firman Tuhan daripada kemenangan daripada Tuhan yang melalui rantai-rantai kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pencurahan Roh Kudus, hidup daripada rasul-rasul, daripada kuasa Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang datang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan telah percaya beriman kepada Tuhan Yesus yang berikan kami kehidupan yang kekal. Kami yang beriman, yang percaya. Itulah janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus sama palasan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.